Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Tanpa panjang lebar, kita langsung saja saksikan video saat ini menuju ke puncak Salak 2. Kalau kalian sudah nontonnya, lalu kalian merasa bermanfaat, terbagi atas informasinya, silahkan share kepada yang lainnya. Berangkat. Kabut di pos 1 puncak Gunung Salak 2. Gimana? Udah menyaksikan? Jadi dari base camp di ketinggian 670 mdpl menuju ke pos 1 itu masih melandai, jalan agak setengah coran. Nanti dapat situs bebatuan. Kalau Anda ke kiri itu ke Curug atau sampai di camping ground juga ya. Itu Curug Cipetei, ada beberapa curug juga di dalamnya. Nah, kalian itu nanti yang ada gapura tadi nggak naik ke gapura juga. Karena kalau ke gapura itu ke situs Arca Domas ini lewat sampingnya. Terus nanti kalian akan dapat lagi situs di dalamnya, itu melimpah air. Itu namanya situs Jami Piciing. Nah, kalian ke kiri nanti ada tanda panahnya kok warna kuning. Ikutin aja sampai di pos 1. Pos 1 itu juga adalah situs juga di situ. Itu namanya situs Pasir Manggis atau Patilasan Kabayan, paling dominan orang mengenalnya ya. Oke, saksikan, lanjutkan ke pos 2. Kita sambil makan ya sobat pecinta alam. Jadi dari base camp ke pos 1 itu kurang lebih, kalau kami ya warga lokal itu 30 menit ya. Kalaupun jalan santai itu sampai 40 menit ya, asalkan kalau di perjalanan jangan makan mie dulu, ngopi dulu, itu bisa 2 jam ya. Udah ya, normal aja. Ke pos 1 sekitar 30 lah. Oke, paling lambat paling letoy banget 40 menit. Dari pos 1 itu nanti melewati pinggiran daripada situs Kabayan, jalan terus. Nah, itu trek sudah mulai menanjak ya. Itu sampai di pos 2. Nah, pos 2 itu tidak terlalu besar tempatnya. Nah, tidak pun besar, tidak terlalu besar tempatnya, hanya sekedar buat rebahan, buat santai, duduk sejenak aja. Jangan ngopi, jangan makan mie juga, apalagi nyeblak, tambah lama ya. Oke, saksikan terus, kita lanjut ke pos 3.
dari pos 2 ke 3 untuk jalanan menanjak ya. Ya, kemiringan 50, 55 ya. Di situ nanti akan lihat pemandangan juga Bogor ya, kabupaten dengan kota kelihatan. Nah, oh ya tadi maaf ya ada suara bibip ting. Nah, itu biasalah WA sama bip itu. Tapi emang saya nggak backgroundnya nggak kasih lagu atau apapun itu bahasanya, saya nggak biarin mengalir begitu aja biar kalian dengar suara alamnya, suara jejak langkah kaki dengan ngos-ngosannya kami ya, emang ajib. Oke, di pos 3 ini saya sangat recommended banget untuk ngecamp ya. Di situ ada air, ada melimpah, ada beberapa botol aqua yang memang ditaruh untuk penampungan air hujan, namun ada juga udah ada ember ya. Ember kayak bekas cat lah ya, artinya cukuplah buat 1 galon air. Nah, situ. Dan ini luas. Dari semua pos yang ada, pos 3 lah pos yang paling besar ya. Itu bisa menampung sekitar 4-5 tenda. Oke. Pokoknya lanjutkan terus perjalanan kita, saksikan video ini. Dan di antara 2 dengan 3 posnya itu di tengah-tengah ada pohon pinus. Nah, itu satu-satunya pohon pinus karena terakhir pohon pinus itu ada di pos 1. Nah, sesudah itu jalan, nah itu ada cuma 1 doang di situ pohon pinus. Kalau udah dapat pohon pinus di sebelah kiri, berarti tinggal kurang lebih 15 menit mendapatkan pos 3. Oke, lanjutkan terus. Pos 4. Oh, banyak air. Ini sumber air di Batu Belah ini. Batu Belah sebelah kanan kita ini kurang lebih 20 meter. Nah, ini. Nah, dari Batu Belah menuju ke arah kiri, nah, sampai ke sini nih. Nah, bisa lihat nih. Ini jalan aliran air. Oke, udah menyaksikan kan? Nah, sekarang kita beranjak dari pos 3 langsung ke 5 ya. Karena saya nggak sempat bikin videonya, lagi konsentrasi dengan kelelahan. Nah, dari 3 ke 4 itu pepohonan semakin rapat. Jadi cahaya matahari itu sangat-sangat minim untuk masuk tembus ke area jalan kita dari 3 ke 5. Menanjak, lebih menanjak, bertambah ya, kemiringan sekitar 60 derajat ada ya, ada landainya dikit ada gitu loh. Nah, kalau di pos 4 itu saya recommended juga untuk ngecamp. Jadi ngecamp itu 1, 3, 4. Nah, tapi dari 3 itu hanya beberapa botol aqua kami taruh ya. Ada memang dari dulu juga udah ada beberapa ya. Nah, kami perbaharui botolnya tersebut. Wah, sekitar 2 atau 3 botol lah. Nah, tapi dari pos 4 ke 5 itu di tengah-tengahnya ada namanya Batu Belah. Nah, kalau ada tulisan Batu Belah, sebelah kanannya itu ada batu belah, emang batu terbelah. Sebelah kirinya kalian jalan 20 meter itu ada namanya Kali Batu. Nah, itu emang kali tapi dari batu semua. Nah, itu
ada kubangan bebatuannya itu yang memang untuk mengenam penampungan air. Nah itu dapatlah 1 galon sekitar 15 sampai 20 liter dapatlah. Dan nah, sudah lihat sih videonya kan, kami sudah membersihkan jadi lebih dalam lagi untuk daya tampungnya lebih banyak lagi ya, volume airnya jadi lebih banyak ketersediaannya. Jadi saya rekomend banget untuk ngecamp di 4 juga bisa, ataupun di Batu Belah itu ya, dapatlah buat 2 tenda di situ. Nah kalaupun kelima saya sarankan nggak usah tanggung ya, karena nggak ada tempat air di 5 itu. Kalaupun ada ya banyak, memang di situ banyak botol-botol untuk yang tanda kutip untuk urgen banget ya, memang kami siapkan untuk penampungan air hujan. Nah itu sangat membantu, cukup efisien, karena ada kalanya pendaki yang cukup teledor, tidak memanage daripada bawaannya sehingga kehabisan air di jalan, sehingga kami inisiatif seperti itu ya. Jadi nggak usah kelima tanggung, kalau kelima mendingan turun dikit ke Batu Belah ataupun sekalian naik langsung ke puncak. Oke, kita langsung ke summit. Pakai tali dilengkahan. Puncak. Pacet. Buat pengambilan air 10 menit dari puncak Salak 2. Siap. Itu puncak Salak 1 itu. Itu Pangrango gede. Dan ini arah ke via Cibalai. Oke, sorry agak terlambat tadi karena habis Isya ada sedikit kegiatan dengan para santri. Kebetulan kan kami di sini membuat pondok pesantren gratis ya untuk anak-anak tahfiz dengan kitab. Jadi ada sedikit program mengajar dulu. Kita lanjutkan sekarang dari 5 ke puncak summit attack. Nah, dari 5 ke puncak itu kemiringan itu bisa 65 derajat, bahkan mungkin 70 ya, bahasanya dengkul ketemu dagu naiknya. Nah gitu. Nah, di pertengahan jalan itu ada webbing yang cukup panjang, kurang lebih sekitar 15 meter ya, atau 10 lah gitu. Itu untuk membantu biar lebih safety aja kita naik ya. Ada dua kali, yang pertama yang panjang, yang kedua pendek. Yang pendek itu sebetulnya hanya sekedarnya aja sih, biasa untuk yang cewek yang mungkin atau postur pendaki agak sedikit kurang tinggi ya, bukan pendek, kurang tinggi ya. Nah, jadi kita tambahkan WB yang kedua itu sekitar kurang lebih 2 meter ya. Nah sesudah itu kurang lebih sekitar 10-15 menit sebelum puncak itu ada batu juga tirisan air. Nah kami menambahkan di situ untuk penampungannya biar lebih banyak lagi volume airnya, jadi bisa dipergunakan. Itu dapatlah 1/2 galon, tapi itu intensitas penetesan airnya itu dari lumut dan bebatuan itu cukup sering gitu. Nah, jadi cukup banyak lah ketersediaan air di situ. Jadi kalau Anda bisa ada di puncak, silahkan turun ke arah via Kampung Cibalai ya, Kampung Wisata Cibalai.
Nah, turun dari puncak sekitar ya, apalagi kalau turun kan cepat ya, kurang lebih 3 sampai 5 menit turun sebelah kanannya itu ambil aja air di situ ya, ataupun pas mau naik ambil air dulu di situ baru bawa ke puncak. Walaupun sekarang di puncak itu ada ember juga, ember kayak bekas cat itu untuk penampungan air hujan yang ditadah lewat kayak plastik ya gitu, ataupun embun untuk masuk ke dalam ember itu ya. Semoga bermanfaat. Kalaupun Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman Anda. Seperti inilah daripada mountaineering kita menuju ke Puncak Salak 2 ya. Pastikan puncak bukan tujuan, tapi puncak adalah sebuah harapan untuk bagi seorang pendaki. Tapi yang paling utama adalah bagaimana Anda bisa kembali ke tempat Anda dengan sehat walafiat. Baik. Dan perlu satu lagi yang harus diketahui, bahwasanya di base camp ini tempat kita start itu tempat untuk camper mini juga bisa, karena ada beberapa pengunjung yang mau misalnya camping ground ke Curug Cipetei dan beberapa curug lainnya, karena uang dan pendanaan terbatas, sehingga mereka biasanya camping di tempat base camp ini. Nah, karena untuk perparkiran hanya 5.000, terus untuk per kepalanya hanya 10.000 ya. Untuk ngecamp di sini untuk paginya baru mereka menuju masuk ke Taman Nasional untuk ke curugnya, biasanya seperti itu. Ataupun untuk para pendaki juga ya parkiran sini, karena memang parkiran terakhir di sini untuk pendaki, orang yang mau ngecamp ya ke curug, ataupun untuk yang ke situs Arca Domas. Nah, di sini ini untuk parkir murah cuma 5.000 ya kan. Nah, terus kalaupun mau ngecamp di tempat ini di base camp di rest area, namanya rest area, itu hanya 10.000 per orang. Jadi ya kalau satu tenda 4 orang ya mungkin 40.000 seperti itu. Dan disiapkan semuanya ini kayak model cafe warung dan cafe ini. Nah, namanya cafe daun. Nah, ini seperti ini keadaannya. Ya. Oke, nanti lebih jelasnya ada video sesudah ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Jaga kekompakan dan jaga kebersihan. Gunung bukan tempat sampah.